Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan jangan lupa lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya. Tetap semangat belajar dan bersenang-senanglah karena kita akan belajar dengan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 3, muatan IPA, manfaat tumbuhan dan hewan. Dan tentunya agar lebih semangat, kita awali belajar kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya dapatkah kalian menyebutkan berbagai manfaat tumbuhan dan hewan yang pernah kalian rasakan? Tentunya di setiap kehidupan kita, hewan dan tumbuhan tidak lepas dari kebutuhan manusia. Antara hewan, tumbuhan, dan manusia ada saling ketergantungan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Dengan fotosintesis, tumbuhan bisa menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang dikeluarkan bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya. Sekian banyak spesies yang ada di bumi, tentunya Allah menciptakan untuk manusia dan hewan. Ini merupakan satu keberagaman yang luar biasa, dan tumbuhan memiliki banyak manfaat dengan spesiesnya masing-masing. Baik anak-anak, kita awali dengan manfaat tumbuhan. Tumbuhan yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Dari fotosintesis, tumbuhan mampu menghasilkan makanan yang bermanfaat bagi tumbuhan dan makhluk hidup yang lain. Dan hampir semua tumbuhan dapat diambil manfaatnya, mulai dari akar, batang, daun, kemudian diambil dari bunganya, biji, bahkan buahnya. Semua bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, padi kita ambil bijinya, kemudian bunga kol kita ambil bunganya, berbagai macam sayuran kita ambil daunnya, dan masih banyak lagi manfaat dari tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah bahan sandang. Bahan sandang yang banyak digunakan adalah serat kapas, dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kain katun banyak diminati karena teksturnya yang lembut dan nyaman digunakan. Kemudian manfaat tumbuhan yang ketiga sebagai bahan bangunan. Berbagai jenis kayu dari tumbuhan sering digunakan dalam pembuatan rumah atau bangunan. Misalnya pohon jati, kemudian ada kelapa, dan ada pohon sono keling, dan tak lupa ada pohon meranti. Ini semua bermanfaat sebagai bahan bangunan bagi manusia. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan obat-obatan seperti daun jambu yang berfungsi sebagai obat diare, kemudian ada daun binahong yang berfungsi untuk mencegah kanker, ada pula daun belimbing yang berfungsi untuk obat rematik, lidah buaya yang berfungsi untuk obat diabetes, dan jangan lupa berbagai rempah-rempah yang ada di sekitar kita juga bermanfaat untuk bahan obat-obatan. Selanjutnya, tumbuhan sebagai bahan baku industri. Yang disebut dengan kegiatan industri adalah memproses atau mengolah barang dengan suatu peralatan tertentu, misalkan mesin. Contoh yang pertama adalah kelapa sawit, digunakan untuk industri minyak goreng. Kemudian pohon karet untuk industri ban, tentunya ban ini bahan dasarnya adalah lateks atau getah karet yang diperoleh dengan cara disadap. Kemudian contoh yang ketiga adalah pohon pinus. Pohon pinus ini sebagai bahan dasar pembuatan cat dan kertas. Itulah anak-anak manfaat tumbuhan sebagai bahan industri, dan kita lanjutkan manfaat tumbuhan sebagai bahan pewarna. Bahan pewarna terdiri dari dua jenis, yaitu alami berasal dari tumbuhan, dan yang kedua buatan atau sintetis, tentunya dibuat di suatu pabrik. Contoh pewarna alami yang pertama adalah daun suci, penghasil warna hijau. Ini sering kita jumpai di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah wortel untuk penghasil warna orange atau jingga, dan ada buah naga
yang penghasil warna merah, juga bisa kita ambil cabai merah untuk penghasil warna merah, ubi ungu untuk penghasil warna ungu, dan kunyit tentunya tidak asing lagi sebagai penghasil warna kuning. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat untuk menjaga kestabilan lingkungan. Kita ambil contoh adalah hutan mangrove atau pohon bakau yang berfungsi untuk mencegah abrasi, yaitu pengikisan tanah oleh air laut. Itulah anak-anak manfaat dari tumbuhan, dan kita lanjutkan manfaat hewan bagi manusia. Manfaat yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Sebagai contoh yaitu ayam dan itik, kita ambil daging dan telurnya. Sapi, kambing, kita ambil daging dan susu. Ada pula kuda, bisa kita ambil susunya, dan pada hewan domba, unta, kita manfaatkan bagian dagingnya. Selanjutnya, manfaat hewan yang kedua adalah penghasil bahan sandang. Perhatikan gambar berikut, ulat sutra kita ambil kepompongnya. Jadi bagian kepompong ulat sutra itulah yang bermanfaat untuk pembuatan kain. Yang kedua adalah domba, kita ambil bulunya. Yang ketiga, manfaat hewan adalah penghasil bahan kerajinan. Pada sapi dan kambing, kulitnya bisa digunakan dalam pembuatan wayang kulit, kendang, bahkan untuk hiasan dinding. Dan bulu itik bisa kita gunakan untuk shuttlecock yang dimanfaatkan pada olahraga bulu tangkis. Manfaat yang keempat adalah penghasil pupuk. Sapi dan kambing tentunya setiap hari akan menghasilkan kotoran yang luar biasa. Tentunya kotoran ini dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik, yaitu yang biasa kita sebut dengan pupuk kandang. Ada satu lagi manfaat dari hewan, yaitu kita ambil tenaganya. Pada hewan kerbau, sapi, kemudian kuda, ada lagi hewan unta, keledai, ini bisa kita manfaatkan tenaganya. Itulah manfaat hewan dan tumbuhan. Tentunya mari sama-sama sebagai generasi kita lestarikan tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi agar suatu saat mereka tidak punah. Manfaat yang kita ambil dari hewan dan tumbuhan sangat berarti bagi kehidupan manusia. Agar manfaat belajar kita hari ini, kita akhirnya bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memperhatikan video hari ini, dan kita ketemu pada video pembelajaran selanjutnya.